Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tadzakka wa dzakkara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Thumma qala Allah ta'ala aidan, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Puji, puja, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Berkat itu semua kaum muslimin alhamdulillah hingga saat ini, sampai sekarang, sampai detik ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara segar di atas permukaan bumi ini, sekaligus dalam rangka melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah, mencari usia takwa pekan demi pekan, satu kali dalam sepekan. Setiap waktu kita laksanakan agar dapat apa? Mendapatkan sebuah usia takwa yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi perlu sekali kita bersyukur kaum muslimin dari seluruh kesempatan nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena tidak semua nikmat yang kita rasakan ini, yang kita lakukan hari ini, semua orang mukmin mendapatkannya. Kemudian salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga saja kita yang ingin selalu mendapatkan syafaat baginda Rasulullah fi yaumil akhir nantinya, di mana di situ nanti tidak ada lagi lindungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Melalui syafaat baginda Rasul, mudah-mudahan tercurah juga kepada kita, yang dengan selalu mengucapkan selawat kepada kepada beliau sebagai salah satu bukti cinta
sayangnya kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jumat kedua kaum muslimin. Selesai kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Sudah 1 bulan sebelum itu kita ditempa lahiriah batiniah kita ini. Tidak secara fisik saja, bahkan secara batin kita pun juga dilatih. Ditempa diri ini sedemikian rupa menjadi hamba Allah yang bertitelkan takwa. Jadi ternyata Bapak kaum muslimin rahimakumullah, tidak semua umat Islam mendapatkan titel takwa. Tidak semua orang muslim mendapatkan titel takwa tadi, maka dipanggil amanu, orang-orang yang beriman. Salah satu bentuk orang yang beriman itu penuh dengan perhitungan, penuh dengan pertimbangan. Beribadah bukan karena hatinya saja, beribadah bukan karena disuruh orang saja, tapi juga ikut ilmunya di sana. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Sedikit kita bernostalgia terhadap amalan-amalan yang sudah susah payah kita lakukan, yang sudah susah-susah kita tumpukkan selama 2 pekan ke belakang ini. Berkhusus pada Syahrul Syam, diri kita ini dilatih menjadi orang yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Yang jelas kaum muslimin rahimakumullah, semuanya itu butuh pengorbanan. Semuanya itu butuh usaha. Semuanya itu butuh yang namanya perjuangan. Jika sempat di dalam berjuang, di dalam berusaha, berijtihad, ada yang malasan, maka yang tadi itu disebut wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakassal. Karena orang yang berjuang itu kaum muslimin rahimakumullah tanpa ada yang bermalas-malasan. Ini perlu sekali untuk jadi buah renungan untuk kita kaum muslimin. Bahkan muncul sebuah pertanyaan, kenapa sih sudah sekian umur kita, mohon maaf, tanpa menyebut suatu objek, sudah sekian kita mengarungi kehidupan yang penuh dengan fantasi ini, bermacam ragam bilangan umur kita yang ada di dalam masjid ini bilkhusus. Bahkan kalau mau kita berkacamata keluar sana, banyak yang lebih tua daripada kita. Sekali lagi tanpa bermaksud untuk menyebut suatu objek. Dari sekian banyak waktu yang diberikan Allah untuk dunianya, lapang sekali kesempatan. Tapi untuk Tuhannya, menyisihkan waktu sedikit saja untuk Robnya, banyak yang aras-arasan di sini. Nah, ini hendaknya memunculkan sebuah pertanyaan bagi imajinasi individu kita hendaknya. Penyebabnya 2, Pak. 2 saja. Kenapa kita sudah sedemikian kita mengarungi hidup ini masih aja bermalas-malasan? Padahal azan itu memanggil kita untuk hendaknya dekat kepada Allah. Bahkan bukan sekedar azan saja, surat yang pas, yang khusus diturunkan Allah melalui firman-Nya, pas untuk hari ini aja disebutkan wasari'u ila maghfirah. Kalau dibawon ka masuk itu bagageh lah. Jangan sibuk ya di aktivitas waktu. Kan itu bahasa Allah. Tapi buktinya kembalikan kepada diri kita. Banyak kita yang dilalaikan, banyak kita yang disibukkan. Kita anggap enteng sih kok. Hidup itu bagaikan julo-julo Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Walaupun acuk kita mantan orang ke kubu, tapi suatu saat kita akan diantar. Pertanyaannya, sudahkah siap kita dengan tabungan itu? Kembali kita ke pertanyaan 2 tadi. Bah kok masih ada yang malih di antara kita untuk menyisihkan waktu kita kepada Allah. Padahal tujuan kita diciptakan Allah illa liya
budun. Pertama, bisa jadi tentu yang akan merasakan diri kita sendiri. Apa yang kita konsumsi selama ini dalam kehidupan kita masih ada unsur haramnya. Ini yang pertama. Kalau bisa kita memfilternya Bapak kaum muslimin rahimakumullah, bisa kita menyaringnya dalam sehari, dalam sepekan, ya dalam sebulan kita filter, kita lihat-lihat, kita indok manuangan kita kana anak kita makan. Ternyata kita dapatkan alhamdulillah diridai Allah halal semua. Tidak ada barang yang haram. Tapi masih juga bermalasan kita dalam hal ini. Ada satu lagi jawabannya. Bisa jadi di dalam kehidupan kita itu kita bergalut dengan maksiat yang tidak hentinya. Nauzubillah. Ini dua-dua ini Bapak kaum muslimin rahimakumullah, setan selalu menjadi sebuah daya magnet di sini. Ketika kita susah dia ingatkan kita kepada Allah. Ketika kita mendapat musibah kita ingat kepada Allah. Ketika kita happy sedikit dia lupakan Allah. Padahal kepada Allah itulah kita kembali. Nah Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hal ini untuk mempertahankan amalan-amal kita itu ada 6 hal yang perlu kita ingat, yang perlu kita jaga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Dalam hal ini ada ungkapan Rasulullah sampaikan sittatul asya tuhbitul a'mal. Ramadan itu kan banyak amal kita ya Pak ya. Di samping Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'la tadi menyuruh kita, alangkah bagusnya kita selalu mensucikan diri, pun juga kita jaga amal kita. InsyaAllah dalam singkat waktu kita coba kupas. Kata Allah, qad aflaha man tadzakka, sungguh beruntung sebenarnya hamba Allah yang mau mensucikan dirinya. Tidak sholat saja Pak, tapi menjaga dengan 6 hal. Kita padukan dengan sabda Rasul ini. Kata Rasul ada 6 hal yang harus kita jaga. Pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Kita ulang-ulang lagi kajinya. Apa itu yang pertama? Hendaknya kita memelihara hati ini. Jangan sibuk mengurus aib orang lain. Kau filtering dalam rangka melatih diri kita ini supaya jangan sempat bergunjing. Gunjing ini kalau diperbiarkan kaum muslimin muncul penyakit baru disebut dengan fitnah. Nauzubillah, ini lebih parah lagi. Al fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu besar daripada pembunuhan. Makanya Nabi batas dalam hal ini supaya kita tidak jenuh, supaya kita tidak terjerumus kepada suka mencari aib orang lain. Apa kata Nabi? Tuba liman syaghalahu. Sibuklah kita mengurus diri kita sendiri. Artinya apa tuh? Introspeksi ya Wak. Perbanyak muhasabah diri sehingga kita lupa dengan aib orang lain. Ini benteng yang dikasih oleh Rasul kepada kita. Yang kedua Bapak kaum muslimin rahimakumullah, qaswatun qalbi. Penyakit yang kedua yang bisa mengikis amal ibadah yang sudah susah payah kita tumpuk itu keras hati. Nak mau menerima kebenaran, nak mau menerima nasihat. Akhirnya kita saja yang benar. Cuek kita terhadap tetangga, cuek kita kepada yang miskin, cuek kita kepada pembangunan masjid dan musala. Ini qaswatun qalbi, ini keras hati kita. Selanjutnya ada hubbud dunya. Ini yang kita sebut tadi. Hubbud dunya salah satu bentuk penyakit yang mengikis nilai ibadah kita berupa terlalu cinta kepada dunia. Kalau sudah 3 ini bersarang pada kita Pak, percayalah untuk ibadah yang lain, jangankan ibadah yang lain, sholat saja kita sulit. Ketika pitih hilang, nak tanggung rabu, menangis bekat, benda berharganya nangis dia. Tapi ketika sholat subuhnya hilang, ini santai sih. Ini salah satu bentuk ciri-ciri yang Allah aduh penyakit hubbud dunia. Nauzubillah, hati-hati kita. Kemudian qilatun haya. Kalau 3 sudah dia biarkan, tidak mau merasakan juga, tidak mau memfilteri juga, hilang rasa malu tadi. Menipis rasa malu.
Sehingga bak kece orang tua awak lah samosa sawah je pematang. Mintu lah samosa garah je minantu. Garah lah lapeh sesadua. Nak tahu bateh-batehnya lah. Itulah kira-kira contohnya. Kemudian ada lagi tulul amal, panjang angan-angan. Rencana, tapi ketika ada kesempatan dia nggak mau jalankan. Padahal tidak seluruh kesempatan itu yang selalu dia buru. Padahal dia pun juga harus berusaha bagaimana kesempatan dia dapatkan. Terakhir, az-zalimu la yantahi. Maksiat yang berkepanjangan. Terakhir ini Bapak kaum muslimin rahimakumullah, orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, jangan salah, dia lambat laun akan mengikis nilai ibadah yang sudah susah payah kita tumpukan. Untuk itu, selalulah kita bermohon kepada Allah. Mumpung kita masih baru-barunya selesai kita melaksanakan ibadah puasa. Mana tahu dengan ibadah puasa yang 1 bulan kemarin kita laksanakan penuh dengan keikhlasan. Wahtisaban, penuh dengan perhitungan. Allah hapus semua dosa-dosa kita yang lampau. Dan kita pun juga menjadi hamba Allah yang fitri. Ketika Allah memberikan musibah, ujian kepada kita, jangan minta kepada yang lain. Minta kepada Allah. Allahus Samad. Insya Allah kita menemukan jalan dan solusi keluarnya. Banyak maaf aku lu qala zastafikum fastabiqul khairat kullayaum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayul hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr. Lalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidit rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.